Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2931. Bang! Sebuah peluru menghantam punggung Vince secara langsung. Kekuatan tembakan tersebut cukup kuat untuk membuat Vince terpental. Ia kemudian membentur lantai kaca. Kaca itu pecah, membentuk retakan seperti jaring laba-laba. Pecahan kecil bertebaran ke segala arah. Darah muncrat dari mulut Vince saat ia ambruk ke tanah. Ekspresinya benar-benar mengerikan. Jason benar-benar kejam. Bahkan seorang dewa perang seperti Vince tidak menyangka serangan itu. Vince memang belum mati, tetapi kondisinya sangat parah. Darah terus mengalir dari lukanya. Tuan Muda York. Para pengawal keluarga York yang ketakutan segera berlari menghampiri Vince. Kalian bajingan. Tuan Muda telah melakukan begitu banyak hal untuk kalian, dan beginilah cara kalian membalasnya. Teriak salah satu pengawal dengan marah. Beberapa dari mereka segera mengeluarkan All Cure Medicine. Berikan ini kepada Tuan Muda. Segera bawa dia ke rumah sakit. Seluruh tempat itu berubah menjadi kekacauan total. Bukan hanya keluarga York Hong Kong yang terkejut, bahkan para turis yang menyaksikan kejadian itu pun dibuat terpaku. Para ksatria Templar pun tidak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Padahal Jason sebelumnya berteriak-teriak bahwa Vince adalah saudara angkatnya, tapi mengapa ia tiba-tiba menarik pelatuk ke arah Vince? Mungkin saja Jason salah menembak. Vince menelan pil yang dibawanya sendiri, dan wajah pucatnya mulai mendapatkan kembali sedikit warna. Ia mendorong para pengawal yang mengelilinginya, lalu menatap Jason dengan tatapan marah. Apa maksud semua ini, Tuan Muda Leo? Harvey terkekeh sambil menyaksikan kedua saudara angkat itu berbalik saling menyerang. Ia pun segera memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun juga, ini pertarungan yang menarik. Mengapa harus dihentikan? Bahkan Harvey mundur bersama anak buahnya, memberikan ruang bagi kedua saudara itu. Masih perlu ditanyakan. Jason tertawa dingin sambil menatap balik Vince. Kau bilang kita bersumpah menjadi saudara. Kupikir aku di sini untuk membantumu bangkit. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kau justru bersekongkol dengan Harvey untuk menjatuhkanku. Kau benar-benar ingin aku matikan. Biar ku beritahu sesuatu, Vince. Kalau kau memang ingin aku mati, hadapilah aku secara langsung. Apa maksud dari semua tipu muslihat busuk ini? Apa kau sedang mempermainkanku? Cepat amankan Vince sekarang. Berani-beraninya dia mencoba membunuhku. Apa yang akan terjadi pada ksatria Templar jika aku mati? Apa yang akan terjadi pada kekaisaran? Jason tampak begitu penuh keyakinan. Setiap kata yang diucapkannya terdengar seperti teriakan minta keadilan, seakan-akan ia benar-benar menjadi korban pengkhianatan. Selain Harvey, yang sudah bersiap-siap meminta seseorang untuk merekam semua ini, semua orang tampak benar-benar terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa ada orang yang bisa sebegitu tidak tahu malunya. Singkatnya, Jason berbalik arah dalam sekejap. Bahkan para ksatria Templar pun terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, suara dengung samar bergema di kepala mereka melihat perubahan situasi yang begitu cepat. Vince masih merupakan sekutu mereka, tetapi Jason tiba-tiba berbalik melawannya. Bahkan kelompok Ksatria Templar yang biasanya tegas pun kebingungan saat itu. Kau bajingan. Apa kau sudah bodoh? Vince akhirnya sadar sepenuhnya, dan berteriak marah ke arah Jason. Bajingan Harvey itu tidak akan berani membunuhku. Karena itulah dia merekayasa semua ini. Tidakkah kau lihat bahwa dia hanya menggunakanmu untuk menyingkirkanku? Bab 2932. Apa kau sudah gila, Jason? Apa kau akan begitu saja mempercayai semua ucapannya? Kau bilang aku memanggilmu kembali ke sini hanya untuk mengurusmu. Itu terdengar agak lucu kan? Kau adalah dewa perang. Apakah kau semudah itu dibodohi? Vince hampir memuntahkan darah karena amarahnya yang meluap-luap.
Kau benar-benar tidak berguna, Jason. Tidak heran kau diusir dari Hong Kong 6 tahun yang lalu. Apa kau pikir bisa kembali berjaya hanya dengan cara seperti ini? Menyebalkan. Teruslah bermimpi. Sebagai balasan, Jason menatap tajam ke arah Vince. Apapun yang kau katakan, kau tetap tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran. Balasnya dengan geraman rendah. Bahkan sekarang, kau tetap mencoreng nama Dewa Perang. Kau menghina Ksatria Templar dan Kekaisaran. Sekalipun hukum masih bisa berbelas kasih padamu, aku tidak akan melakukannya. Dengan ekspresi datar, Jason melambaikan tangannya dengan marah. Apa kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Apa kalian semua tuli? Bunuh dia sekarang juga. Jason kemudian mengangkat senjatanya sendiri dan kembali menarik pelatuk. Awas, Tuan Muda York. Beberapa pengawal keluarga York segera berdiri di depan Vince untuk melindunginya. Lubang peluru terlihat di seluruh tubuh para pengawal setelah baku tembak terjadi. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha keras melindungi Vince. Pupil mata Vince sedikit mengecil. Jason, bajingan. Ia meraung. Apa kau benar-benar ingin mati? Vince sangat ingin menghabisi Jason saat itu juga, namun ia segera dihentikan oleh salah satu pengawalnya. Anda terluka, Tuan Muda York. Dia adalah Dewa Perang. Saat ini Anda tidak akan mampu melawannya. Cepat pergi dari sini. Kita berasal dari keluarga York Hong Kong. Tidak ada yang berani menyentuh Anda jika Anda berhasil keluar. Masa depan Anda masih cerah. Tidak perlu bertarung dengan orang bodoh itu. Harvey hanya ingin Anda bertarung dengannya. Jason yang terkutuk itu akan rela membunuh Anda demi menyelamatkan dirinya sendiri. Harvey hanya mengangkat bahu setelah mendengar kata-kata si pengawal, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Di Hong Kong dan Las Vegas, bahkan seseorang seperti Harvey pun tidak akan bisa bertindak sembarangan terhadap Vince di hadapan umum. Jika ia melakukannya, itu berarti menantang seluruh keluarga York Hong Kong. Bukan berarti Harvey takut, namun ia harus mempertimbangkan gambaran besar demi Marcel, Selena, Queenie, dan semua orang di bawah perlindungannya. Namun jika Jason yang membunuh Vince, maka itu tidak ada hubungannya dengan Harvey. Meskipun begitu, Harvey tetap merekam semua kejadian tersebut. Ia kini memiliki bukti kuat bahwa Jason menganggap Vince sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Wajah Vince tampak sangat buruk. Ia tahu bahwa ia telah menggali kuburnya sendiri. Ia tak menyangka Harvey akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkannya. Ia juga tak menduga Jason benar-benar akan menyerangnya. Dengan kemarahan, Vince melambaikan tangannya dan berusaha pergi. Namun, pengawalnya langsung menarik pelatuk ke arah Jason. Bang! 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 Jason dengan cepat menarik salah satu anak buahnya untuk dijadikan tameng saat peluru ditembakkan. Anak buah itu menjerit kesakitan ketika peluru menembus kulitnya, darahnya muncrat kemana-mana. Pada saat yang sama, Jason melompat ke depan dan berteriak. Serbu bersama-sama. Vince harus mati bagaimanapun caranya. Bang! 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 Perkelahian besar pun pecah. Vince menatap Jason dengan penuh kebencian, menahan lukanya, lalu melompat keluar jendela. Bab 2933. Saat Vince melompat, para ksatria Templar sudah mengejarnya. Para penjaga dihancurkan dalam sekejap, karena para ksatria Templar memiliki persenjataan yang jauh lebih unggul. Para penjaga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan musuh, demi memberikan Vince cukup waktu untuk melarikan diri. Yoanna bangkit dari kerumunan dan melirik ke arah Harvey, menunggu perintah untuk menangkap Vince. Namun, Harvey menggelengkan kepalanya. Selama mereka tidak berbuat sesuatu yang gegabah, mereka sebenarnya sudah menang. Akan menjadi masalah besar jika mereka bertindak di luar kendali. Untuk saat ini, mereka hanya perlu menyaksikan pertunjukan ini dengan tenang. Vroom. Suara mesin yang berputar terdengar dari luar. Vince masuk ke dalam mobilnya setelah berhasil melarikan diri dari Mordu Casino Palace. Jason. Harvey. Aku akan mengingat ini. Aku akan membalaskan dendamku cepat atau lambat.
Nada suara Vince yang dipenuhi niat membunuh terdengar jelas. Harvey hanya mengangkat bahu, tampak seolah-olah tidak bersalah. Aku tidak melakukan apa-apa terhadapmu, Tuan Muda York. Setiap hutang harus ditagih pada yang bersangkutan. Jika kau melakukan sesuatu terhadapku karena kejadian ini, maka aku harus mengambil tindakan pencegahan untuk membela diri. Hampir saja darah menyembur keluar dari mulut Vince mendengar kata-kata tersebut. Ia tidak pernah menyangka Harvey akan berkata sefrontal itu. Padahal Harvey yang menghasut Jason, tetapi tetap saja tidak mau mengaku. Kau pikir kau bisa kabur, bajingan? Ekspresi Jason berubah. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi masalah besar jika Vince berhasil melarikan diri, meskipun Harvey tidak melakukan apapun lagi. Jason mengabaikan para penjaga York sepenuhnya dan langsung berlari menuju jendela, diikuti oleh sisa ksatria Templar. Mereka menarik pelatuk tanpa ragu. Bang bang bang. Peluru beterbangan ke segala arah. Sayangnya, mobil Vince sudah melaju jauh. Selain menggores sedikit bagian permukaan mobil Vince, Jason tidak berhasil membuat kerusakan berarti. Beberapa detik kemudian, mobil itu berbelok di tikungan dan meluncur ke dalam gang, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan Jason. Sialan. Wajah Jason sedingin es. Dengan marah, ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Ayo, kita kejar Vince. Teriaknya. Kalau dia tidak mati malam ini, aku yang akan mati. Jason lalu menendang penjaga York yang tersisa hingga terlempar, sebelum memimpin ksatria Templar keluar dari tempat kejadian. Mengejar Vince adalah urusan lain, namun jika Jason berhasil keluar dari kekacauan ini, ia akan berada di posisi yang sangat menguntungkan. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar, Harvey melambaikan tangan, dan para elit Dragon Palace langsung mengarahkan senjata mereka ke Jason, memblokir jalannya. Ekspresi Jason kembali berubah drastis. Apa artinya ini, Harvey? Geramnya. Kau yang menyuruhku menghajar Vince. Kenapa sekarang kau menghalangi jalanku? Aku sedang mengejarnya. Apa maumu? Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Harvey tertawa kecil. Kau terlalu berlebihan. Kau punya banyak anak buah. Biarkan saja mereka yang mengejar Vince. Sedangkan kau, aku khawatir kau harus tetap di sini sebagai sandera. Kalau kau melarikan diri, aku akan mengalami kerugian besar. Senyuman kecil Harvey cukup untuk membuat hati Jason tenggelam. Ia tidak menyangka Harvey akan sangat memperhitungkan untuk menyadari bahwa dia akan melarikan diri. Bab 2934. Ekspresi panik Jason berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Kalian semua harus tahu bahwa anak buahku tidak sebanding dengan Vince. Desisnya. Kecuali aku yang turun tangan langsung, mereka tidak akan mungkin bisa menangkap Vince. Harvey mengangkat bahu. Itu bukan urusanku. Aku sudah bilang. Jika kau bisa membunuh saudara angkatmu itu, aku akan membiarkanmu pergi. Karena kau sudah kehabisan cara untuk menghadapinya, maka tidak akan mudah bagimu keluar dari sini tanpa cedera. Kau boleh mengatur penyergapan dengan anak buahmu, atau memanggil bala bantuan. Kalau kau bisa melakukan apapun, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi ada satu syarat, kau tidak boleh keluar dari aula ini. Jika kau melanggarnya, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan jangan mencoba melakukan hal bodoh di hadapanku juga. Semua ini gratis untukmu. Dengan santai, Jason mengarahkan pistolnya ke Harvey, yang tetap terlihat tenang dan tidak terganggu. Tak lama kemudian, Jason terpaksa menurunkan pistolnya. Begitu dia mengangkat senjatanya, sedikitnya 20 senjata api lain langsung diarahkan ke kepalanya. Jika dia melakukan tindakan bodoh, tubuhnya akan dipenuhi lubang peluru. Bahkan seorang dewa perang seperti dirinya tidak akan mampu menghadapi begitu banyak senjata api sekaligus. Terlebih lagi, dia sudah terlalu sering menggunakan hipnotis ringan sebelumnya. Saat ini, bahkan kekuatannya tidak bisa mencapai 50%. Aku sudah kalah. Pikiran itu melintas di benak Jason. Ia sadar dirinya telah benar-benar kalah. Ia sempat membuat gebrakan besar di Hong Kong.
Namun dengan satu langkah keliru, ia kehilangan segalanya. Ia benar-benar kalah telak, sampai tidak ada peluang sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Harvey telah memainkan pikiran semua orang. Jason, meskipun mendapat dukungan dari keluarga York Hong Kong, berhasil diperdaya hingga percaya bahwa mereka adalah musuh terbesarnya. Setelah tenang sejenak, Jason menyadari bahwa dirinya kehabisan pilihan. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah kemunculan putri keempat dari kekaisaran, yang tinggi dan perkasa itu. Namun, bisakah ia benar-benar melawan seseorang seperti Harvey? Jason tidak lagi menatap Harvey, hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Setelah beberapa lama, Jason menghela napas panjang, melemparkan pistolnya ke tanah, dan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Terkadang, rencana yang paling matang pun bisa gagal total. Pada pukul 10 malam, seluruh tamu telah meninggalkan tempat. Namun, lampu-lampu di seluruh Las Vegas tetap menyala terang. Harvey duduk di teras tertinggi Mordu Casino Palace. Ia menyeruput kopinya untuk menjaga kesadarannya sambil menikmati pemandangan malam yang indah. Queenie dan Joanna duduk di sampingnya. Yang satu adalah wanita cantik berhati sedingin es, sementara yang lain adalah pesona ratu yang memikat. Harvey tidak bisa menahan rasa bangganya terhadap dirinya sendiri. Tidak heran begitu banyak orang yang suka tenggelam dalam kemewahan seperti ini. Tuan York. Saat itu, Edwin berlari cepat ke arahnya. Dengan hormat, ia meletakkan sebuah lencana kristal di atas meja dan berkata, "Raja Judi sedang membereskan urusan di bawah. Ia meminta saya untuk menyerahkan lencana ini kepada Anda terlebih dahulu. Menurutnya, mulai hari ini, Mordu Casino Palace akan menjadi milik Anda. Sedangkan untuk Jason, saya sudah mengatur anak buah saya untuk menjaga lantai bawah tanah tempat ia ditahan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Dia juga tidak akan bisa keluar dari sana. Tapi, Tuan York, mengapa tidak membunuhnya saja sekarang? Dia pembuat onar. Bagaimana kalau kekaisaran mencarinya nanti?" Bab 2935. Tak perlu terburu-buru. Bukan kita yang menginginkannya mati. Ini semua keinginan Vince. Jawab Harvey dengan tenang. Kalau begitu, kenapa kita harus menuruti keinginannya? Selain itu, akan lebih baik jika kita menggunakan Jason untuk melawannya. Edwin mengernyitkan dahi. Tapi orang itu sangat sulit ditaklukkan. Setelah dikurung, dia terus-menerus menertawakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun padanya dan bahwa kita akan membebaskannya sama seperti saat kita menangkapnya. Kalau bukan karena Anda, Tuan York, saya pasti sudah memerintahkan seseorang untuk menyiksanya sekarang juga. Itu adalah dewa perang. Kau pikir penyiksaan akan berhasil padanya? Tanyanya. Meski kita berhasil meredakan amarahnya untuk sementara waktu, kita mungkin dengan tanpa sengaja memperkuat tekadnya. Queenie menghela napas. Aku harus mengakui, orang itu benar-benar bajingan. Meski begitu, harus diakui bahwa dia cukup mengesankan. Membunuhnya mungkin tidak terlalu sulit, tetapi membuatnya menyerah hampir mustahil. Mungkin ada cara lain. Harvey tersenyum, lalu melambaikan tangan, memberi isyarat agar Edwin mendekat supaya ia bisa membisikkan sesuatu ke telinganya. Edwin pun tertegun, lalu mengangguk berulang kali sebelum berlari pergi. "Apa yang kamu perintahkan pada Edwin, Tuan York?" tanya Yona penasaran. "Aku rasa bahkan Dragon Palace pun tidak mampu menghancurkan tekad Jason. Terkadang, rencana yang paling sederhana justru yang paling efektif." Harvey tersenyum. "Tentu saja, kita harus menunggu beberapa hari untuk melihat apakah ini berhasil. Kalau aku memberitahumu sekarang, aku malah bisa membawa sial." Harvey mengangkat cangkirnya lalu melirik ke arah Queenie. "Mari kita rayakan berakhirnya pertunanganmu yang sebelumnya." Meski begitu, Vince tidak akan tinggal diam. Dia mengalami kerugian besar malam ini. Orang-orang York Hong Kong tidak bisa menggunakan insiden ini untuk menyerangku. Namun tetap saja, Vince tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan." Queenie tersenyum.
Aku mendapat kabar bahwa Vince pergi ke rumah lama keluarga York. Harvey mengangkat alis dan memandang Queenie dengan rasa ingin tahu. Apakah dia pergi ke sana untuk berdoa atau semacamnya? Kurang lebih begitu. Queenie tampak acuh tak acuh. Hal yang paling diperhatikan Nenek York adalah cucu kecil kesayangannya, Vince. Dia mungkin tidak akan tinggal diam setelah Vince terkena tembakan. Kamu mungkin akan menghadapi masalah besar, Harvey. Queenie mengernyit. Harvey memang berhasil membuat Vince dan Jason saling bertarung dengan memprovokasi mereka. Ia berhasil menghancurkan peluang keluarga-keluarga kaya di Hong Kong dan Las Vegas untuk bergantung pada kekaisaran. Namun, rencananya juga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dalam pandangan Queenie, tidak akan terlalu merepotkan jika Harvey langsung menghabisi Vince pada saat itu. Ia memandang Harvey dengan bingung sebelum bertanya tentang situasi tersebut. Ada beberapa alasan mengapa aku tidak menyentuh Vince. Harvey mulai menjelaskan. Pertama, meskipun aku dan Vince selalu berseteru, kami sebenarnya jarang bertemu langsung. Jika aku menyerangnya secara pribadi, meskipun dia gagal bertahan, namaku akan tercemar. Jika itu terjadi, akan sulit bagi kita untuk melanjutkan rencana ini. Kedua, aku pernah bilang akan membebaskan Jason setelah dia membunuh Vince, tapi itu hanya kiasan. Yang mengatur semua ini sebenarnya adalah Jason. Atau lebih tepatnya, kekaisaran. Kau mengerti. Bab 2936. Sementara Queenie dan Yoanna merenungkan situasi. Di dalam toko bunga Victoria Harbour. Hapus. Lexi perlahan mengeluarkan peluru yang bersarang di punggung Vince. Ia kemudian dengan hati-hati menjahit luka tersebut sebelum mengoleskan all cure medicine yang telah ia racik. Keringat dingin menetes dari kepala Vince, namun amarah di dalam hatinya menahannya untuk mengerang kesakitan. Tatapannya penuh kemarahan. Bajingan itu. Berani-beraninya dia. Dia membalikkan Jason melawanmu. Apakah dia sudah gila? Corey membanting laptop ke lantai, kemudian mendorongnya ke depan Vince. Tayangan rekaman saat Vince dikejar diputar di layar. Apakah Jason sudah kehilangan akal? Apakah dia tidak mengerti siapa sekutunya? Aku tidak percaya dia berani berbalik melawanmu hanya karena Harvey. Apakah dia pikir kita tidak akan membunuhnya hanya karena dia mendapat dukungan dari kekaisaran? Wajah Corey berubah-ubah sambil berteriak marah. Ia khawatir tentang luka Vince, namun pada saat yang sama, situasi saat ini membuatnya gelisah. Jason dikalahkan oleh Harvey. Setelah kesepakatan ini, pertunangan Jason dengan Queenie pasti akan dibatalkan. Vince kemudian dilukai oleh saudara angkatnya sendiri. Bukan hanya Vince, reputasi seluruh keluarga York pun tercoreng parah karenanya. Vince bukan saja gagal mendapatkan keuntungan dari kebangkitan Jason yang luar biasa, namun malah melukai dirinya sendiri. Lebih parahnya lagi, Harvey dan Queenie sama sekali tidak menyentuh Vince. Karena mereka mendapat dukungan dari Marcel, Vince tidak akan bisa membalas dendam secara terbuka. Bahkan Corey, yang menganggap dirinya sangat cerdas, tampak gemetar karena amarah. Vince menggertakkan giginya pelan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Rasa sakit dan kemarahan yang tidak bisa dikendalikan membuatnya kehilangan akal sehat. Ia tidak berminat untuk berbicara. Jangan marah, kakak. Vince memang sebagian bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tetapi dia tidak menyangka si bajingan Harvey akan melakukan hal seperti ini. Kata Lexi setelah melihat Corey yang sedang bergemuruh amarahnya. Itu berarti, kita belum benar-benar kalah. Atau lebih tepatnya, di mata orang lain, kita memang tampak kalah. Kita masih bisa menggunakan pihak lain untuk melakukan pekerjaan kotor kita. Corey mengernyit. Apa maksudmu? Tanyanya dengan dingin. Lexi tersenyum kecil. Si jalang Harvey itu mencoba memanfaatkan kekaisaran untuk keuntungannya. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Selama para bajingan itu tidak membunuh Jason, kita tidak akan pernah benar-benar gagal. Pandangan Lexi menembus jalanan ramai Victoria Harbour dan berhenti pada sebuah villa taman yang sunyi di tepi laut.
Setengah jam yang lalu, Tuan York pergi mengunjungi Nenek York karena kondisinya sedang buruk. Lady Jude memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Nenek York, jadi tentu saja dia tidak ikut. Dia sekarang berada di dalam villa taman itu. Jika putri keempat mengetahui bahwa orang yang mendukung penculik suaminya sedang sendirian, maka, kita tidak akan bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. Cory membeku. Kemudian, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tiba-tiba mengerti maksud Lexi. Bab 2937. Sementara itu, Cory dan Lexi dengan hati-hati merancang rencana mereka. Di tengah hembusan angin dingin Hong Kong, seorang tamu tak terduga muncul di hadapan sebuah villa taman yang remang-remang. Akibat hujan dan angin, tempat yang sebelumnya dijaga ketat itu menjadi sedikit lengah dalam hal keamanan. Di dalam bangunan utama, hanya beberapa orang yang terlihat berkeliaran. Mereka adalah para penjaga elit villa taman tersebut. Setelah sebagian besar penjaga dibawa pergi oleh Marcel, tidak banyak orang yang tersisa di dalam bangunan itu. Seorang pria keturunan campuran, mengenakan seragam ksatria, muncul dari bayang-bayang. Senjata api di tangannya dilengkapi dengan peredam suara. Sambil berjalan perlahan, ia diam-diam menghancurkan semua kamera pengawas di sepanjang jalurnya. Pada saat yang sama, ia menyusuri villa tersebut untuk memastikan tidak banyak penjaga di sekitar. Kemudian, ia mengirimkan sebuah sinyal. Beberapa menit kemudian, beberapa pria lain dengan seragam ksatria yang sama muncul sambil membawa pedang di tangan mereka. Mereka berjalan memasuki bangunan utama dengan langkah yang mengancam. Gerakan mereka sangat ringan, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Singkirkan mereka. Setelah memastikan situasi aman, ksatria yang memimpin memberikan perintah. Tatapannya dingin. Pria ini tidak lain adalah ksatria pribadi putri keempat, Rozak. Dulu, ia pernah diangkat menjadi wakil komandan ksatria Templar setelah meraih prestasi besar di medan perang Euro-Amerika. Namun, kabarnya ia pernah mengalami kekalahan besar dari kepala instruktur, yang membuatnya sangat terpukul dan tidak lagi mengasah kemampuannya. Setelah pensiun, ia diminta menjadi ksatria pribadi putri keempat. Pada saat ini, Rozak sama sekali tidak tampak lemah. Sebaliknya, ia penuh dengan kekuatan. Di matanya, ada harapan untuk bangkit kembali di metropolis internasional ini. Jika Hong Kong dapat ditaklukkannya, ia mungkin bisa keluar dari bayang-bayang pria tersebut. Setelah melirik bangunan utama dengan mata menyipit, Rozak melambaikan tangan dengan ekspresi dingin. Ikuti rencana. Tangkap Selena dan jadikan dia sandera. Kita akan menukarnya dengan Tuan Muda Leo. Ya, Tuan. Para ksatria di sekitarnya mengangguk. Jason adalah pemimpin mereka, Serigala Alpha. Tanpa dirinya, ksatria Templar akan hancur dan menjadi umpan meriam. Karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mendapatkan Jason kembali. Bayangan bergerak di bawah cahaya redup di tengah hujan. Pintu bangunan utama didobrak, dan para ksatria menerobos masuk. Beberapa dari mereka mengacungkan senjata api, siap menembak para penjaga yang mungkin muncul. Ketika Rozak berjalan masuk ke ruang tamu bersama bawahannya, jantungnya berdegup kencang saat melihat Selena sedang membaca buku di sofa. Selena tidak tampak sedang bermeditasi, maupun terkejut dengan kehadiran mereka. Yang terasa hanyalah keheningan dan ketenangan yang tak terlukiskan. Ia sesekali mengetik di laptopnya, dengan sesekali mengernyit, seolah-olah sedang menghadapi masalah. Selena sama sekali tidak menunjukkan niat untuk melihat ke arah Rozak dan yang lainnya, meskipun mereka berdiri tepat di depannya. Selena. Rozak merasa tenggorokannya kering. Ada sesuatu yang tidak beres, firasat bahaya melintas di pikirannya, membuat matanya berkedut sedikit. Sayangnya, pada titik itu, tidak ada jalan untuk mundur. Rozak menggertakkan giginya pelan dan memerintahkan anak buahnya. Tangkap Selena. Tepat saat para ksatria hendak bergerak. Pasukan elit longmen berpakaian hitam muncul dari setiap sudut ruangan. Bab 2938. Para elit telah terlebih dahulu menyiapkan senjata mereka dengan posisi pengaman terbuka.
Titik-titik merah bersinar mengenai Rozak dan anak buahnya bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Setidaknya 4 titik merah terlihat mengarah pada setiap kesatria. Para kesatria yang garang itu kini dilanda ketakutan, mereka bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Mereka tahu persis arti dari titik merah itu. Jika mereka melakukan sesuatu yang bodoh, mereka pasti akan binasa seketika setelah pelatuk ditarik. Namun, salah satu kesatria tidak percaya bahwa elit York benar-benar akan mengambil tindakan. Ia berguling ke depan dan menerjang Selena, bermaksud menangkapnya hidup-hidup. Swosh, swosh, swosh. Peluru-peluru tak terhitung jumlahnya menghujani para kesatria tanpa suara, lubang-lubang peluru segera memenuhi tubuhnya. Keringat dingin membasahi punggung Rozak. Seorang anggota Ksatria Templar berubah menjadi bubur darah tepat di depan matanya. Aroma darah memenuhi udara, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Rozak dan anak buahnya yang berniat melawan pun segera dilumpuhkan. Aku baru saja membeli karpet. Selena meletakkan laptopnya dengan pelan, sambil menghela napas sedih. Kemudian ia menyipitkan mata ke arah Rozak dan anak buahnya. Aku sudah menunggu kalian. Apakah kalian tidak tahu bahwa begadang itu buruk untuk kesehatan kulitku? Bagaimana kalian akan bertanggung jawab jika kalian merusak jam tidurku? Nada bicara Selena terdengar seolah-olah ia hanya sedang berbincang santai dengan tetangganya, bukan sedang menghadapi orang-orang yang hendak membunuhnya. Namun, ucapannya cukup untuk membuat Rozak dan anak buahnya merasa mati rasa. Mata Rozak berkedut hebat ketika melihat elit York mengepung mereka. Sepertinya aku telah meremehkanmu, Lady Jude. Aku tidak menyangka Tuan York begitu perhatian hingga menyiapkan penjaga di sekelilingmu. Apakah dia tidak takut dibunuh sendiri? Suamiku adalah penguasa keluarga ini. Apakah menurut kalian dia tampak lemah? Selena memberikan mereka senyuman tipis. Sebagai salah satu dari 5 keluarga tersembunyi, kami memiliki banyak trik di tangan kami. Jangan khawatir. Bahkan jika aku membawa 10 kali lebih banyak orang di sini, suamiku tetap tidak akan bermasalah. Ini hanya urusan kecil. Tidak perlu terkejut. Ekspresi Rozak menjadi sangat mengerikan. Bagaimana kau tahu kami akan datang ke sini? Kami baru saja menerima perintah. Apakah ada yang mengkhianati kami? Keturunan dari negara H ini memang mencurigakan. Rozak menatapnya dengan pandangan penuh dendam, seolah-olah ia lupa bahwa dirinya juga berdarah campuran. Selena menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku tidak tertarik mempekerjakan orang sepertimu. Kami hanya menyiapkan pasukan ini karena kami tahu apa yang sedang kalian rencanakan. Atau lebih tepatnya, Harvey lah yang telah memprediksinya. Setelah ia menjatuhkan Jason, ia mengatakan bahwa kekaisaran akan segera bergerak. Rencana terbaik mereka adalah menggunakan aku sebagai alat tawar-menawar. Semua orang yang terkait dengan Harvey saat ini berada di Las Vegas. Aku adalah satu-satunya titik lemahnya sekarang. Itu adalah titik lemah untuk memancing kalian masuk. Kalian sama saja seperti Vince yang sok pintar itu. Begitu kehilangan keunggulan, kalian langsung menyerbu umpan ini seperti sekumpulan idiot yang tak punya otak. Bab 2939. Aku harus mengakui. Meskipun putri keempatmu hanyalah seorang buangan, dia tetap begitu kejam. Begitu mendapat kabar bahwa dia kehilangan Jason, dia langsung melancarkan serangan tanpa ragu. Sayang sekali dia harus melawan Harvey. Selena menunjukkan sedikit rasa kagum saat membicarakan Harvey. Secara alami, ia semakin puas terhadap calon menantunya. Wajah Rozak menjadi sangat buruk setelah mendengar kata-kata Selena. Dia baru saja mengambil tindakan setengah jam yang lalu. Semuanya telah diputuskan di tempat. Itu jelas merupakan gerakan jenius, tetapi Harvey berhasil melihat seluruh rencana tersebut. Bahkan, pria itu memasang jebakan khusus untuk Rozak. Ada secerca ketakutan yang berdenyut di dada Rozak, ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan di medan perang Euro-Amerika. Rozak begitu takut terhadap negara timur kuno itu, hingga dia bahkan tak sanggup menggenggam senjatanya. Letakkan senjatamu.
kata Selena dengan tenang. Aku sudah menua. Aku tidak suka membunuh. Namun begitu, itu bukan berarti aku tidak akan membunuh. Bagaimanapun juga, kau datang ke sini untuk menghabisi nyawaku. Jika kau memang ingin bertarung denganku, aku tidak keberatan menumpahkan sedikit lebih banyak darah. Karpet ini akan rusak. Mendengar perkataan Selena, beberapa elit dari keluarga York langsung mengangkat senjata mereka dan mengarahkan ke Rozak serta anak buahnya. Mereka siap untuk menembak kapan saja. Wajah Rozak tampak sangat jelek. Ia tahu, ia sudah kalah. Namun, sebagai keturunan kebanggaan dari negara Ha dalam kekaisaran, ia tidak bisa menyerah tanpa perlawanan. Bang! Namun, Selena melambaikan tangannya, tidak memberi Rozak banyak waktu untuk berpikir. Beberapa elit pun segera menarik pelatuk, menembak jatuh dua ksatria yang berusaha menerobos keluar. Kami menyerah. Kami menyerah. Mata Rozak berkedut panik. Akhirnya, dia menjatuhkan diri dan berlutut, menyerah sepenuhnya. Selena tertawa kecil sebelum mengeluarkan ponselnya. Mereka semua milikmu sekarang. Aku akan segera mengirim mereka ke Las Vegas. Tidak masalah. Anggap saja mereka sebagai mas kawin untuk putriku. Harvey, yang berada di ujung telepon, langsung kehilangan kata-kata. Dia mengirimkan tawanan sebagai mas kawin. Apa aku bisa untuk tidak menerimanya? Setelah menyerahkan kendali Mordu Casino Palace kepada Edwin, Harvey pun segera tertidur. Dia sudah cukup terbiasa dengan metode tanpa campur tangan semacam ini. Selain itu, dia yakin penuh bahwa Mordu Casino Palace akan berkembang di bawah kepemimpinan Edwin. Keesokan paginya, ketika Harvey baru hendak menikmati sarapan di Taman Casino Palace, beberapa unit Rolls-Royce berpelat diplomatik tiba-tiba menerobos masuk. Sejumlah besar ksatria langsung turun dari mobil. Sang putri keempat yang angkuh muncul dari salah satu mobil di tengah kerumunan. Ia mengenakan perhiasan dari kepala hingga kaki. Sebuah mahkota bertengger di atas kepalanya, membuatnya tampak berkilauan. Aura keelitannya terasa begitu kuat. Dia menendang dua anjing besar yang duduk di pintu masuk sebelum melangkah masuk ke taman dengan langkah keras bersama para kesatrianya. Saat ini, sang putri keempat tidak tampak seperti anggota keluarga kerajaan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang janda yang marah setelah kehilangan suaminya. Dia menatap Harvey dengan tajam dan berteriak dingin. Aku beri kau 1 menit. Bebaskan priaku dan Rozak beserta pasukannya. Bab 2940. Berlututlah dan mohonlah. Balas Harvey dengan tenang. Jika kau melakukannya, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Berlutut. Memohon. Semua orang terkejut mendengar kata-kata tersebut. Bahkan Fabian, Morgan, dan yang lainnya yang sedang sarapan bersama Harvey tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar meminta putri keempat untuk berlutut? Selama ini, kekaisaran adalah bangsa terkuat di antara semua negara. Meskipun ia berada di urutan keempat dalam garis pewaris tahta, statusnya tetaplah sangat tinggi. Saat putri keempat melakukan perjalanan mewakili kekaisaran, ia tetap diperlakukan seperti seorang pemimpin negara. Rakyat biasa hingga kaum bangsawan akan menghormatinya. Bahkan ada yang menulis pidato berminggu-minggu sebelumnya hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara beberapa kata di hadapannya. Semua orang takut menyinggung putri keempat dan kekaisaran. Namun, Harvey justru memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Ini bukan lagi sekadar tantangan. Ini adalah bentuk penghinaan terang-terangan terhadap kekaisaran. Putri keempat telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, namun ini adalah pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Ia selalu tahu bagaimana menghadapi orang seperti Harvey, tak peduli seberapa sombongnya Harvey. Namun ia tak pernah menyangka akan diminta untuk berlutut. Menyebut Harvey gila saja tidak cukup. Apa yang baru saja kau katakan, Harvey? Teriak putri keempat dengan nada tinggi. Aku bilang, berlututlah dan minta maaf. Jawab Harvey dengan ekspresi datar tanpa terganggu. Apa kau tidak mengerti bahasa Inggris? Kalau begitu,
sebaiknya kau jangan menampakkan wajahmu di sini. Kembalilah setelah kau memperbaiki kemampuan bahasa Inggrismu. Putri keempat meledak marah mendengar arogansi Harvey. Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan, Harvey York? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf. Kau pikir siapa dirimu? Dengar baik-baik. Selain Ratu Kekaisaran, bahkan Putri Mahkota pun tidak berhak memintaku melakukan itu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, lepaskan priaku dan semuanya. Kalau tidak, aku akan menyerangmu sampai salah satu dari kita mati. Ini akan berubah menjadi insiden diplomatik cepat atau lambat. Aku ingin melihat bagaimana kau menangani kekacauan sebesar itu. Jika ini bukan wilayah Harvey, ia pasti sudah menembak kepala Harvey saat itu juga. Sejak kapan ada orang yang berani bertingkah di hadapanku? Dia pasti sudah bosan hidup. Memangnya kenapa kalau kau berlutut? Harvey tetap bersikap dingin dan tanpa emosi. Seluruh tanah di sini milik raja. Karena kau berada di wilayah kami, sebaiknya kau mengikuti aturan kami. Jika kau bersalah, kau harus mengakuinya. Jika kau melakukannya, kau mungkin akan mendapat kesempatan untuk dimaafkan. Tunjukkan ketulusanmu. Setelah itu, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membebaskan orang-orangmu. Jangan datang ke sini dengan sikap sok berkuasa. Kau pikir karena kau orang asing, kau berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Nada bicara Harvey semakin menusuk dan dingin. Maaf, tapi bagiku, kau bukan siapa-siapa di sini. Tidak akan ada yang berubah, bahkan jika kau membawa Ratu Kekaisaran sekalipun. Berlututlah dan minta maaf. Kita baru akan berbicara setelah itu. Jika ingin bicara, ikuti perintahku. Kalau tidak, nyala dari hadapanku. Kata-kata keras Harvey membuat Putri keempat gemetar. Karena itu, amarahnya telah memuncak.